Saya mau cerita sedikit ya. Kasus apa ya saya bilang ya. Kayaknya suami saya itu dapat perlakuan yang kurang menyenangkan di kampung inilah, di kampung saya. Jadi kampung saya ini tuh mayoritasnya orang suku Karo, pemirsa. Nah, suami saya itu tuh kalau katakan bahasa Karo, dia paling tahu tuh paling 0,01% aja. Sikit saja dia tahu bahasa Karo nih. Nah, kemarin suami saya itu ke kedai. Terus dia bermain lah, main kad. 3 orang. Nah, 1 orang ini pulang. Jadi dibagikannya lah, nak kau yang main lah. Dibagikannya sama 1 orang lah. Jadi mainlah mereka 3 orang kan. Karena sudah pukul 11 malam, jadi suami saya ini berhenti. Katanya aku pulang lah, nanti lambat aku pulang, istri marah. Katanya gitu. Memang saya marah suami saya kalau lambat pulang gitu. Saya kan call gitu pemirsa. Terus suami saya udah siap-siap mau pulang nih. Datang yang baru main ini tadi, dimaki-makinya suami saya pakai bahasa daerah Karo. Dimaki-makinya, dianjing-anjingkannya, pokoknya kayak nanti saya cucuk kamu, anjing lah, kau lah, pukilah, gitu-gitulah pemirsa. Pokoknya lah gitu. Tapi suami saya ini nggak paham. Nah, di kedai itu ada ramai orang. Jadi semua orang tuh mandang suami saya gitu. Cuman suami saya ditanya juga, kenapa bising-bising? Saya mau pulang, ini udah tengah malam, nanti istri saya marah. Pas itu suami saya belakangkan lagi, dia maki-maki lagi. Terakhir, kenapa bisa ketahuan? Ada kawan dia kan mainnya 3 orang. Nah, yang 1 orang ini tuh paginya datang ke rumah. Ya, pas dia jemput anak saya sekolah. Kebetulan dia yang antar jemputkan anak saya sekolah. Kak, aku ini panas sekali hatiku, Kak. Katanya, kenapa? Semalam di kedai, nggak ada apapun salah abang. Abang dimaki-maki sama yang ini, kata dia, bagi tahu yang namanya. Kayak mana dimaki-makinya? Jadi diceritakanlah kronologinya dan gimanalah ucapan dan bahasanya itu sama suami saya, pemirsa. Saya panas hati lah. Memanglah suami saya nggak paham. Sebab apa juga saya nggak terlalu mengajar suami saya bahasa Karo. Nih, bukan semua orang nih bagus. Ada setengah orang Karo nih suka pakai bahasa daerah, kayak membuli orang. Pokoknya gitulah pemirsa. Jadi karena saya ini orangnya panas, jadi saya datangi ke rumah si laki ini tadi. Saya bagi tahu family-nya gitu. Jadi family dia marah sama dia. Lepas tuh pas kita mau keluar, jadi suami saya keluarkan mobil, terus dia mau tutup gerbang. Orang tuh nampak suami saya dari gerbang mau masuk ke dalam mobil, dia jeberkan motornya. Ngeng lagi bahasa Karo dia. Udah gitu kan. Ramai tuh depan rumah di kedai, semua ramai. Suami saya tak paham kan. Saya panas lah, saya tahu maksud dia itu apa kan. Saya bagi tahu sama adik saya, sepupu saya, pakcik saya, pokoknya kita di sini tuh ramai. Ada satu sepupu saya ini memang dia senggol bacok. Kalau kata orang Medan dia tuh senggol bacok terus. Gitu. Jadi dia datangi, ayo ada parangmu, lepaskan parang. Dia tunggu di jalan. Orang tuh lalu 1 orang pakai motor, dia tunggu juga sana, katanya 2 jam dia tunggu. Ada pisaumu, lepaskan, gentle. Aku nggak ada pisau. Buang pisau itu, ayo gentle kita satu lawan satu. Jangan kau panggil adekku. Dia bukan orang sini. Dia nggak akan lawan kau karena dia bukan orang sini. Ya, memang banyak pertimbangan. Kenapa saya pun nggak bagi tahu sama suami saya. Sebenarnya suami saya ini tuh nggak takut orangnya, pemirsa. Kebanyakannya kalau orang mereka nih nggak takut. Cuman apa yang saya pikirkan kalau misalkan terjadi pergaduhan atau bagaimana. Suami saya ini warga asing, tinggal di sini tuh visa, ya bisa aja nanti kalau problemnya pertengkaran atau apa-apa, dan sampai ke pihak kepolisian tuh nanti perpanjang visa tinggal suami saya itu agak problem gitu. Makanya saya menghindari hal-hal tersebut. Nggak usah kau panggil dia, aku mari sini. Ayo. Lepas gitu kan, datang yang orang yang ini tadi, dia bilang maaf nggak lagi, gitu pemirsa. Jadi itulah dia sedikit cerita gimana ya susahnya bawa orang warga negara luar hidup di lingkungan kita, karena bukan semua orang itu ada otaknya. Kayak ini tadi pun nggak tahu masalah apa juga habis-habisan dia maki suami saya karena dia tahu ini orang nggak akan ngerti bahasa ini, dia nggak akan paham gitu. Udah gitu dia kan warga asing, kalau aku laporkan aja nanti gini habis dia kena buang, ini macam pemikirannya mungkin, saya nggak tahu lah. Tapi dia nggak tahu family ramai di sini. Mereka aja bilang ya udah, tahulah kalian kalau udah family ramai ya udah kita angkut bawa ke sini, nanti kita pokoknya udah sampai sebegitunya. Cuman saya bilang kalau dia bilang udah, dia pun udah istilahnya jumpa sama saya kan. Dia bilang ya memang salah aku, pokoknya inilah terakhir katanya gitu. Saya pun ya udah nggak akan perpanjang masalah apapun lagi. Itulah dia sedikit ceritanya pemirsa. Susah kan? Menurut kalian bagaimana? Haruskah saya ajari suami saya bahasa Karo atau nggak usah?